Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Alia Farel. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan final project yang saya buat untuk mata kuliah pengantar sains data. Di sini yang saya buat adalah sebuah em, model untuk memprediksi nilai ujian. Jadi bisa dilihat di sini tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini digunakan eh, sistem prediksi nilai mahasiswa. Nah, di sini akan berdasarkan pada jam belajarnya. Nah, di sini algoritmanya menggunakan simple linear regression. Jadi nanti akan menggambar garis ya antara rata-rata, garis lurus rata-rata. Semakin tinggi jam belajarnya, seharusnya nilai ujiannya semakin bagus. Di sini untuk deskripsi project dulu, eh, kita akan masuk dulu ke sini. Jadi kita menggunakan library. Jadi saya kemarin uh, melihat bahwasanya ada library dan dataset ya, bukan library, sorry. Dataset yang menarik bagi saya, yaitu dataset hours versus course. Jadi jam versus nilai gitu. Nah, menurut saya ini menarik karena salah satu uh, faktor utama nilai bagus itu adalah uh, jam belajarnya. Nah, di sini untuk struktur foldernya saya menggunakan file utils. Ini berisikan fungsi modul-modul yang akan kita gunakan di main.py, yaitu file utama program. Sehingga nanti di main.py akan lebih clean, lebih bersih. Kemudian ada folder dataset di sini. Isinya file dataset dalam bentuk koma separated value, jadi di sini CSV. Lalu outputnya adalah file rangkumannya nanti hasil analisis dan juga grafik output. Nah, grafiknya ada dua, yang satu scatter plot dan yang satu lagi bar chart. Nah, yang bar chart ini nanti akan per kategori, jadi kita akan menggunakan group by. Nah, untuk itu mari kita masuk ke utils dulu. Oke, isinya seperti ini. Di sini saya akan jelaskan bahwasanya kita menggunakan library-library seperti Panda, NumPy, Matplotlib. Nah, di sini untuk Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk nanti perhitungan yang uh, rumit itu, kemudian Matplotlib untuk membuat plot atau grafiknya. Nah, di sini sudah ada subnya ya, di sini pyplot. Di sini saya juga menggunakan uh, kelas khusus untuk memberikan warna, jadi seperti ini, warna supaya lebih ini saja sih. Jadi sifatnya cuma dekoratif, supaya lebih enak dilihat. Ini warnanya ya, menggunakan kode ANSI. Kemudian di sini ada load dataset. Jadi di fungsi load dataset dia akan membaca si file CSV-nya. Jadi di sini akan membaca file CSV dan memasukkannya ke dalam data frame ini. Data frame. Nah, di sini kita strip juga supaya bersih gitu ya. Jadikan lower, jadikan uh, huruf kecil. Kemudian kita buat kolom jam. Nah, ini untuk pencocokan saja sih kolom jam dan kolom nilainya. Di sini ada nama jam, nama nilai. Nah, di sini intinya untuk benar-benar mengecek semua datasetnya nanti dimasukkan gitu. Nah, di sini ada EDA. Di sini untuk menampilkannya. Jadi di sini untuk mencari korelasi antara jam dan nilainya. Ini pakai data frame tadi ya. Dot core korelasi. Habis itu print. Nah, di sini ini saya beri warna yang menggunakan kelasnya. Sama. Ini untuk totalnya, terus yang missing, terus korelasinya. Nah, seperti itu. Split. Di sini datanya kita split juga. Jadi bisa dilihat di sini bahwasannya ya ada yang di train, jam belajar, tes jam belajar,
tren nilai dan tes nilai. Nah, di sini rasionya untuk tren dia 80 dan tesnya 20%. Selanjutnya di sini ada latih linear regression. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk melatih modelnya. Jadi di sini mencari mean-nya atau medium. Rata-rata. Jadi rata-rata X dan Y, pembilang, penyebut. Kemudian di sini yang slopnya pembilang per penyebut ya. Lalu di sini ada intercept. Min Y kurang dari slope dikali min X. Nah, di sini yang dikembalikan adalah slope dan interceptnya. Di sini juga fungsi prediksi yang tadi sudah didapat, menggunakan yang tadi sudah didapat. Nah, nanti di sini yang interaktifnya. Selanjutnya ada fungsi evaluasi model. Di sini menggunakan NumPy. Jadi di sini bisa melihat untuk absolute error. Jadi MSE dalam tebakannya kan mungkin memang tidak selalu benar karena banyak faktor. Jadi di sini kita memberikan batas toleransi. Jadi ada batas atas dan batas bawah gitu ya. Ya di sini ada. Kemudian di sini untuk simpan hasil. Nah, ini setelah tadi didapatkan statistiknya, maka akan disimpan semuanya. Ini yang rata-rata jam, max jam, min jam, rata-rata nilai dan lain-lain semua ini ke dalam sebuah file. Nah, filenya itu nanti yang ini ya, hasil analisis. Nah, isinya tuh seperti ini, kurang lebih. Nah, sama persis dengan ini. Jadi isinya statistik jam belajar, total data yang tadi. Nah, untuk datasetnya tadi sudah saya tunjukkan. Nah, di sini seperti ini cuma dua value, jam belajar dan nilai. Nah, ini banyak, jadi datanya sekitar 10.000 baris, sehingga diharapkan ini cukup akurat ya. Kemudian di sini simpan grafik. Nah, setelah tadi uh, sudah didapatkan semua datanya, maka dibuatlah sebuah grafik. Yang ini adalah scatter plot. Jadi ini yang garis regresi. Di sini mungkin lebih baik ya karena di sini menggunakan data yang tadi, maka hasilnya akan seperti inilah kira-kira. Oke. Jadi di sini data aktualnya ini yang scatternya, kemudian garis regresi yang merah, lalu batas toleransi atas yang atasnya ini, yang bawah yang ini. Jadi eh, karena ini tidak selalu benar, maka diberikanlah batas toleransi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi yang kedua, simpan grafik kedua. Nah, di sini untuk grafik kedua kita menggunakan bar. Jadi di sini adalah bar chartnya. Nah, di sini kita menggunakan cut dulu, cut untuk jam belajar. Jadi berdasarkan kategorinya gitu ya. Berdasarkan kategori. Kemudian di sini juga ada di sini ada ini barnya ya, bar. Terus kita berikan warna juga. Nah, yang ini yang ringkasannya kita menggunakan group by supaya nanti berdasarkan uh, kategorinya, kategori nilai. Jadi jam belajar dan juga nilai nanti dijadikan beberapa kategori dengan label seperti ini. Kurang dari 2 jam, 2 sampai 4 jam dan lain-lain sampai lebih dari 8 jam. Nah, ini setelah itu maka akan ada fungsi terakhir ini yang untuk membuka gambar. Jadi ini supaya ini nanti digunakan oleh fungsi file main-nya untuk membuka gambar secara otomatis. Seperti itu aja sih. Nah, untuk main-nya lebih bersih karena tadi sudah uh, semuanya di utils tadi ya, fungsi-fungsi. Maka pada main isinya seperti ini. Ini import OS dan sys. Nah, di sini menggunakan utilsnya ya yang tadi. Kemudian menggunakan ANSI yang warna tadi supaya lebih bersih. Nah, di sini karena saya menggunakan join jadi lebih aman sehingga tidak hardcode ya. Makanya saya menggunakan OS ini ya, library OS. Di sini untuk di dalam folder dataset ada dataset.csv. Ini dimasukkan dalam
konstanta ini, path-nya. Kemudian di sini ngeprint banner dan juga ini ya, sampai sini aja tekan enter. Nah, di sini udah ada validasi, jika tidak ada dataset maka akan exit atau keluar, program tidak akan rusak ya. Kemudian di sini ada data frame-nya di load ya. Jadi di load dataset path. Jadi mengload file dataset.csv ke fungsi yang tadi sudah diletakkan di utils. Kemudian di sini menampilkan datanya juga, data preparation. Lalu habis itu melatih modelnya. Jadi di sini yang melatih linear regression dipakai, dan juga hasilnya menggunakan evaluation model, karena setelah dilatih nanti kan ada eh, tadi ya, batas atas dan batas bawah toleransi, sehingga eh, untuk hasil tebakannya eh, miss-nya kira-kira segitu. Di sini simpan output. Nah, ini kalau misalnya folder output belum ada, maka dia akan membuat foldernya dulu, simpan hasilnya, dan juga simpan grafiknya sesuai tadi. Nah, di sini filenya PNG yang ini. Kemudian eh, ini grafik satu, grafik dua, yang scatter dan yang bar chart. Kemudian habis itu membuka. Jadi setelah itu akan terbuka. Nah, lalu di bawah sini ada mode interaktif. Nah, disinilah user atau pengguna bisa mencoba ya, memasukkan prediksi nilai kira-kira dengan jam belajar sekian, apakah bisa mendapatkan nilai bagus atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita bisa coba langsung di sini. Saya tekan enter, akan melatih. Nah, dia otomatis akan membuka dua chartnya. Ya, ini sama ya persis. Yang ini yang output, yang ini yang grafik distribusi. Nah, jadi yang grafik distribusi seperti ini ya, rata-rata nilai. Ya kalau kurang dari 2 jam dia 29,7, kalau 2 sampai 4 jam 60, 4 sampai 6 jam 82. Nah, 6 sampai 8 jam 96. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada dua menu, prediksi dan keluar. Nah, kalau mau prediksi tinggal klik satu, masukkan jam belajar. Misal saya belajarnya kira-kira 5 jam sehari, 5 jam per hari, masukkan 5. Maka di sini kira-kira nilai yang saya dapat adalah 82,4 dengan toleransi. Nah, kira-kira untuk paling bawah saya dapat 78,8 sampai paling atas 85,9. Atau misal saya 6 jam per hari, berapa? Di sini 93,8, eh, toleransinya yang paling bawah 90,3 dan paling atas 97,3. Nah, untuk keluar tinggal pencet dua gini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk final project ini. Saya rasa sudah cukup baik untuk penjelasannya, juga sudah cukup jelas. Mungkin sampai sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.